Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Vira Amanda dengan NPMA 1A 022014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat pada kita, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat. Dan tak lupa juga kita junjungkan salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dan homogenitas, analisis korelasi, analisis regresi, pengujian perbedaan dua parameter rata-rata, dan analisis varians ANAVA. Sebelumnya izinkan saya sedikit berpantun. Patah tongkat dari besi karena terkena radiasi, walaupun singkat berepresentasi, semoga bisa jadi solusi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pertama itu uji validitas. Hakikat dari uji validitas yaitu menurut Supardi, validitas yaitu ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jenis-jenis validitas ini ada 4, yaitu yang pertama validitas isi atau kokuler, yaitu mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pembelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua ada validitas konstruksi, yaitu butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga ada validitas sekarang atau empiris. Hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau yang dengan sekarang. Yang terakhir ada jenis validitas prediksi, yaitu memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Berikut menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. A. Rumus korelasi poin biserial atau RPBI. Bisa dilihat di sini. RPBI sama dengan MT dikurang MT per ST akar P per Q. Dengan keterangan RPBI sama dengan koefisien korelasi poin biserial. MP sama dengan rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. MT sama dengan rata-rata skor total. ST yaitu standar deviasi dari skor total. P yaitu proporsi siswa yang menjawab benar, yaitu dicari dengan banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa. Q sama dengan proporsi siswa yang menjawab salah, yaitu dengan rumus Q sama dengan 1 dikurang T. Selanjutnya langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial, yaitu yang pertama bisa dilihat dari tabel berikut. Di sini ada 10 butir soal, butir pertanyaan, dan 10 responden. Di sini ada total. Dan yang kedua itu mencari nilai MP dan nilai MT. Nilai MP atau rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Dari soal butir 1 kita lihat di sini yang benar yaitu responden 3, responden 5, 7, 8, dan 10. Skor total responden 3
yaitu 10, responden 5 yaitu 9, responden 7 yaitu 6, responden 8 yaitu 9, dan responden 10 itu skornya 10. Jumlahnya, skor total keseluruhannya yaitu 44. Nah, nilai MP untuk butir soal nomor 1 yaitu 44 dibagi 5. 5 yaitu banyaknya responden keseluruhan yang benar. Dibagi 5 yaitu sama dengan 8,80. Cara yang sama untuk menghitung nilai MP butir soal nomor 2 sampai dengan butir soal nomor 10. Itu menggunakan rumus sebagai berikut. Yang B itu mencari nilai MT atau rata skor total. Menjumlahkan skor total dari responden 1 sampai 10 kemudian dibagi keseluruhan peserta tes. Maka hasilnya 64 dibagi 10 sama dengan 6,40. Yang ketiga yaitu mencari nilai P dan Q. A. Mencari nilai P atau proporsi peserta tes yang menjawab benar. Butir nomor 1 misalnya yang menjawab benar itu 5 orang dari responden nomor 3, 5, 7, 8, dan 10. Maka nilai P untuk butir nomor 1 yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 5 dibagi dengan 10 sama dengan 0,5. Begitu selanjutnya untuk butir-butir soal nomor 2 sampai seterusnya. Nah, B itu mencari nilai Q atau proporsi peserta tes yang menjawab salah. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus Q sama dengan 1 dikurang P. Butir nomor 1 nilai P sama dengan 0,5. Maka nilai Q sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Begitu selanjutnya digunakan dengan butir-butir selanjutnya. Yang keempat itu mencari nilai ST atau standar deviasi skor total dengan menggunakan rumus ST sama dengan akar sigma X kuadrat per N. Cari dulu nilai rata skor rata-rata yaitu 64 per 10 sama dengan 6,4. Nah, nilai deviasi diperoleh dengan cara nilai total masing-masing responden dikurangi dengan nilai rata-rata skor total. Misalnya responden 1, skor totalnya 5. Nilai rata-rata skor total 6,4. Maka nilai deviasinya adalah 5 dikurang 6,4 sama dengan min 1,4. Kemudian nilai kuadrat deviasi diperoleh dengan cara nilai deviasi dikuadratkan. Misalnya nilai deviasi responden 1 sama dengan min 1,4. Maka nilai kuadrat deviasi total yaitu min 1,4 dikali min 1,4 sama dengan 1,96. Hasil untuk keseluruhannya di responden pada tabel berikut. Bisa dilihat di tabel ini. Dengan nilai rata-rata sama dengan 6,4 dan nilai X2 itu sama dengan 76,4. Maka nilai standar deviasi sebagai berikut. ST sama dengan sigma X kuadrat per N.
ST sama dengan sigma X kuadrat, yaitu 76,4 sigma X. Nah, dikuadratkan yaitu 76,4 kuadrat per N. N yaitu banyaknya responden yaitu 10 sama dengan 2,465. Selanjutnya menghitung validasi butir soal nomor 1, yaitu menggunakan rumus statistik korelasi poin biserial sebagai berikut. RPBI sama dengan MP per MT, MP kurang MT per ST, dikali akar P per Q, yaitu sebagai berikut. Nilai MP-nya 8,80 dikurang 6,40 per 2,76 sama dengan dikali akar 0,5 per 0,5. RPBI-nya karena akar 0,5 per 0,5 itu 1, yaitu hasil dari RPBI-nya yaitu 0,868, disebut juga sebagai nilai R kritis. Yang keenam, membandingkan nilai R kritis dengan T-tabel R produk momen. Untuk melihat T-tabel harus dan membandingkan dengan R kritis perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, degree of freedom atau derajat kebebasan, level of significance atau alpha, yaitu tingkat signifikansi yang dinyatakan dengan persentase. Yang ketiga, mengambil kesimpulan perbandingan nilai R kritis dengan T-tabel. Sebagai contoh untuk butir nomor soal 1. Derajat kebebasannya sama dengan N, yaitu jumlah peserta tes atau responden, yaitu 10. Level of significance-nya 5%. Diperoleh nilai R-tabel sama dengan 0,631. Dilihat dari R produk momen sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. Maka butir soal nomor 1 menunjukkan R kritis sama dengan 0,863 itu lebih besar dari 0,632 sama dengan R-tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penilaian nomor 1 adalah valid. Demikian selanjutnya untuk soal nomor 2 sampai selanjutnya. Apabila R kritis lebih dari R-tabel, maka soal tersebut valid. Klasifikasi tingkat validitas menurut Guilford tahun 1956, 0,80 lebih kecil dari RXY lebih kecil sama dengan 1,00, validitas sangat tinggi. 0,60 lebih kecil dari RXY lebih kecil sama dengan 0,80, validitas tinggi. 0,40 lebih kecil dari RXY lebih kecil sama dengan 0,60, validitas sedang. Dan selanjutnya bisa dilihat di PPT berikut. Yang C, menghitung reliabilitas butir soal penilaian tes objektif. Reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan hasilnya akan tetap sama. Dengan rumus K dikurang R dikurang 20 atau R11. R11 bisa dilihat di sini teman-teman rumusnya. Dengan keterangan R11 sama dengan reliabilitas butir instrumen penilaian secara keseluruhan. P sama dengan proporsi siswa yang menjawab benar. Q sama dengan proporsi siswa yang menjawab salah. Sigma PQ sama dengan jumlah hasil perkalian P dan Q.
N banyaknya peserta tes, dan S kuadrat T sama dengan standar deviasi dari tes. D. Menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Yang pertama, menghitung validitas dengan rumus produk momen. Bisa dilihat di sini rumusnya teman-teman. RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY dikali sigma Y per akar sebagai berikut. Bisa dilihat. Ingat teman-teman, nilai X adalah nilai masing-masing butir soal untuk setiap responden, sedangkan nilai Y adalah nilai skor total semua jawaban dari seluruh responden. Yang kedua, menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RXY dengan T-tabel. Apabila nilai RXY lebih besar dari T-tabel, maka valid. Menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil teks ulangan. Bisa dilihat rumusnya sebagai berikut. Ingat teman-teman, nilai X adalah nilai ulangan harian dan nilai Y adalah nilai ulangan semester. Yang kedua, menetapkan validitas dengan membandingkan R-tabel dengan membandingkan nilai RXY dengan T-tabel. Menghitung reliabilitas instrumen penilaian bentuk uraian, skala sikap, dan pedoman observasi. Menghitung reliabilitas dengan rumus alpha convex. Rumusnya ini, teman-teman, dengan keterangan sebagai berikut. Bisa dibaca di PPT. Yang kedua, menetapkan reliabilitas dengan membandingkan hasil R11 apabila melebihi nilai 0,7 atau di atas minus 0,7, maka reliable atau Valen 2001. Kategori koefisiensi reliabilitas bisa dilihat di sini. Apabila R11 itu lebih kecil dari 0,80 atau lebih kecil dari sama dengan 1,00, maka reliabilitas sangat tinggi. Atau R11 lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0,60 atau lebih kecil sama dengan 0,80, maka reliabilitas tinggi. R11 lebih besar dari 0. Materi yang selanjutnya adalah uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas. Uji normalitas sebagai persyaratan untuk menguji hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tidak normal. Menurut Kadir, tahun 2015, halaman 143. Teknik analisis yang wajib uji normalitas. Yang pertama ada uji T atau T-test. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Uji F atau uji serentak atau uji model atau uji ANOVA. Uji F yaitu untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Teknik analisis yang tidak
membutuhkan uji normalitas, yaitu uji chi kuadrat atau chi square, uji gamma, uji tau atau uji korelasi Kandel-Tau, uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney-Weyl test, uji Wilcoxon-Signet test. Uji homogenitas. Hakikatnya, uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas, terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F. Menurut Kadir, tahun 2015 halaman 143. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi, pengujian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih penggunaan pendekatan statistik uji T atau robust. Jenis-jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen, yaitu yang pertama ada homogenitas teori atau konsep, berkaitan dengan variabel penelitian. Misalnya, kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia, populasinya adalah semua orang manusia yang sudah lancar berbicara. Jelas populasi tidak homogen karena logat di Indonesia berbeda-beda. Kemudian diturunkan menjadi satu satuan berdasarkan wilayah makan masing-masing subpopulasi berdasarkan logatnya atau homogeni. B. Homogenitas kelompok atau grup. Ditemui dalam penelitian eksperimen yang bermakna bahwa kelompok yang terpilih secara random sehingga kelompok-kelompok tersebut ekuivalen dalam segala hal kecuali perlakuan berbeda yang akan diberikan. Homogenitas atau ekuivalen diperoleh melalui proses randomisasi subjek. C. Homogenitas data atau homogenitas varians. Data memiliki varians atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama, sehingga penekanan homogenitas pada data pada keragaman varians tersebut. Teknik pengujian homogenitas varians. Homogenitas varians dengan uji Bartlett, varians Galat, homogenitas varians dengan uji Levens, varians dua buah variabel independen dengan uji F, homogenitas varians dua buah sampel berkorelasi dengan uji T, homogenitas varians dengan uji F-Max-Hartley. Dan yang terakhir, homogenitas varians dengan cara Scaife atau ANOVA satu jalan. Penentuan homogenitas data. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikannya. Yang pertama, nilai signifikan atau P lebih besar sama dengan 0,05, menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Yang kedua, nilai signifikan atau P lebih kecil dari 0,05, menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen.